senang dan bahagia Bapak Ibu Guru, selamat siang, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu, masih semangat hari ini? Masih, ya. Mungkin kita mengawali kegiatan hari ini sambil tepuk ciri khas sekolah kita, tepuk Save Smart. Tepuk Save Smart. Saverius, skill, motivation, attitude, relation, target, Save Smart. Saverius, humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Saverius, Saverius. Lebih keras Bapak Ibu. Saverius. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan diseminasi aksi nyata terkait modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak angkatan 9, yaitu terkait budaya positif oleh saya, Maria Pusparini. Maka hari ini kita akan berdinamika bersama. Agenda kita hari ini yang pertama adalah pembukaan, nanti ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang hebat. Salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam pertemuan siang hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti pengimbasan dari teman kita, Ibu Maria Pusparini, terkait tugas belajarnya di CGP. Nah, hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari teman kita terkait dengan budaya positif sekolah. Tentu budaya positif ini sangat baik untuk kemajuan pembelajaran, untuk kemajuan anak didik kita. Tujuan pembelajaran kita tidak hanya pada pemenuhan kompetensi siswa ataupun keterampilan siswa, tetapi juga karakter siswa yang harus juga kita bentuk melalui budaya positif itu. Budaya positif sekolah adalah pembiasaan-pembiasaan baik yang dilaksanakan di sekolah, yang mencakup sikap atau tutur kata dan juga perilaku oleh semua warga sekolah. Setiap pribadi mempunyai kontrol diri. Baik buruknya seseorang itu dapat diwujudkan oleh diri kita atau diri seseorang pribadi. Nah, untuk itu kita akan bersama-sama mengikuti pengimbasan ini dan harapan saya dapat diikuti dengan baik. Kita akan membangun keyakinan kelas, bagaimana caranya, dan bagaimana pula nanti kita bisa menyelesaikan berbagai kesulitan belajar anak, gaya belajar anak, yang kadang juga menyulitkan kita. Nah, tentu kita akan belajar banyak di sini bersama Bu Maria Pusparini. Selamat mengikuti kegiatan hari ini, tetap semangat, dan semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Tetap semangat. Kemudian pemahaman inti terkait budaya positif dan belajar bersama dengan eksplorasi konsep. Lalu yang terakhir kita melakukan refleksi bersama terkait pemahaman apa yang sudah kita dapatkan dari kegiatan ini. Sebagai pertanyaan pemantik, ada beberapa pertanyaan, Bapak Ibu bisa jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak, oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, setuju.
Lalu yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik, Bapak Ibu, hal itu berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait budaya positif. Bapak Ibu nanti akan memahami setelah kita menyimak materi apakah hal-hal tadi betul-betul setuju atau tidak. Setelah memahami materi ini, mungkin Bapak Ibu akan mengerti hal-hal tersebut berkaitan dengan materi atau tidak. Topik dalam budaya positif yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima adalah restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lalu yang keenam adalah restitusi dengan segitiga restitusi untuk penyelesaian kasus atau masalah yang berada di kelas. Berikutnya, kita masuk kepada eksplorasi konsep yang pertama. Nah, pada kesempatan ini kita akan memahami disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum melangkah ke disiplin positif, mungkin kita akan belajar dulu apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, dalam hal ini kita perlu memahami bahwa ada beberapa ilusi-ilusi yang mungkin sering kita lakukan dan kita anggap benar. Nah, pada masa kini hal itu diperjelas dengan ilusi kontrol. Ada beberapa titik mungkin kita pernah melaksanakan hal itu atau melakukan itu, termasuk juga saya, dan baru mengetahui bahwa hal itu adalah sebuah ilusi yang sebenarnya kita bisa lakukan alternatif dengan restitusi. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, mengapa ini menjadi berbeda? Sebenarnya berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, yang bisa mengontrol manusia itu sendiri adalah dirinya sendiri. Jadi sebetulnya kita yang memiliki kendali atas diri kita sendiri. Berdasarkan teori 80% itu orang lain tidak bisa mengontrol kita, atau dalam arti 80% itu hanya kita yang bisa mengontrol atas diri kita sendiri, sedangkan 20% berikutnya itu dipengaruhi oleh lingkungan atau orang lain. Lalu yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Sebagai gambaran di masa kini mungkin akan menjadi hal yang berbeda. Berdasarkan studi, mungkin penalaran anak pada masa kini sungguh sangat berbeda dengan pada zaman dahulu. Sehingga kalau kita melakukan kritik yang berlebihan, pasti banyak dampak yang mungkin akan kembali pada diri kita sendiri sebagai seorang guru. Sehingga ini pada masa kini menjadi sebuah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, tapi justru itu membuat orang terkadang menjadi berdampak buruk. Contohnya menjadi rendah diri, justru tidak membangun motivasi intrinsik dari siswa atau dari orang tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan yang lebih efektif itu adalah muncul dari diri sendiri. Jadi yang perlu kita bangun adalah motivasi intrinsik dari siswa itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu tuh sebaiknya harusnya begini, kamu harusnya begitu, dan seterusnya. Ini juga ilusi kontrol, bahwa orang dewasa memiliki hak seperti ini dan seperti itu. Berikutnya, lalu ada pertanyaan begini, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Bapak Ibu, kita berangkat dari teori stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan.
Untuk teori stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu di teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, perbedaannya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi memulainya dari diri kita. Kita yang memahami orang lain. Bukan orang lain yang harus memahami diri kita. Itu perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dari teori stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol mengakui bahwa semua perilaku sebenarnya ada tujuannya. Ada dasarnya mengapa seseorang melakukan hal tersebut, termasuk juga siswa. Pasti ada alasan kenapa bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu di stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Lalu berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain, termasuk juga pemaksaan. Nah, berbanding terbalik dengan teori kontrol, kita bisa mengontrol diri kita. Atau orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Kita hanya bisa mempengaruhi tapi tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi kita masih memiliki 20% untuk bisa mempengaruhi orang lain tersebut. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol tidak mengakui metode menang kalah. Tetapi yang diakui adalah metode berpikir menang-menang. Jadi, dalam teori kontrol atau teori pilihan yang kita gunakan adalah teori positif. Tidak ada penggunaan teori negatif. Begitu. Berikutnya. Ini gambaran disiplin positif menurut Dr. William Glasser. Penggambaran ini sudah mulai saya jelaskan dari awal tadi terkait 5 posisi kontrol, kemudian nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, nanti kita akan pahami bersama. Berikutnya, Miss. Sebagai dasar mungkin kita perlu memahami apa itu disiplin. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Secara etimologi, disiplina memiliki arti belajar. Maka kita perlu memaknai bahwa kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin itu mulai dari diri sendiri atau dari dalam diri sendiri. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, pada masa kini kita memahami bahwa disiplin itu sebagai kepatuhan. Padahal kata disiplin sebenarnya artinya adalah belajar. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tujuan yang mulia ini menjadi dasar kita sebagai seorang guru untuk memaknai apa itu disiplin. Bapak Ibu, berikut adalah tujuan mulia yang ada di kurikulum Merdeka, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang pertama, profil pelajar Pancasila. Apakah Bapak Ibu ada yang hafal? Yang pertama, berakhlak mulia, beriman, dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinakaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan biar nggak ngantuk kita. Tepuk tangan Bapak Ibu. Berikutnya nilai kebajikan yang kedua. Nilai-nilai kebajikan universal PYP dari IBO Primary Years Program. Yang pertama ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di PYP. Nilai-nilai kebajikan yang berikutnya adalah 9 pilar karakter. Nah, Bapak Ibu, dari 9 pilar karakter ini kita akan pahami bersama-sama bahwa nilai-nilai kebajikan ini nanti kita akan tulis dalam keyakinan kelas. Berikutnya, Miss. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan intelijen, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang berikutnya, apakah terlihat? Tidak terlihat ya Bapak Ibu. Sebenarnya ini yang menjadi sangat penting. Oh sudah, ya. Bapak Ibu, ini dasarnya ketika kita membuat keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal dari proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi yang bisa kita gunakan dalam nilai-nilai kebajikan boleh menggunakan profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan proyek nilai-nilai kebajikan ini. Bapak Ibu bisa lihat di depan itu ada peduli, rajin, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, kemudian semangat, kreatif, baik hati, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita bisa tuangkan dalam keyakinan kelas. Biasanya yang kita tuangkan, kita memilih di antara 4-5 saja, karena mengapa tidak lebih dari itu, kita harus menanamkan maknanya kepada anak-anak, sehingga anak-anak meyakini bersama bahwa dasar dari peraturan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Begitu. Nah, nilai-nilai kebajikan ini kita bisa buat tepuk untuk mengingatkan kepada anak-anak, dan ini kita sampaikan kepada anak-anak ketika membuat keyakinan kelas. Anak-anak yang memilih nilai kebajikan apa sih yang sesuai dengan kelas kita, begitu. Kira-kira di kelas kita lebih cocok nih yang mana anak-anak? Apakah anak-anak memilih tanggung jawab? Apakah anak-anak memilih bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, dan sebagainya, begitu. Kemudian eksplorasi konsep yang berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bapak Ibu, di sini kita akan memahami apakah hukuman itu berbeda dengan motivasi, ataukah penghargaan itu termasuk sebagai motivasi, atau justru ada hal yang berbeda yang disebut dengan restitusi. Seperti yang kita pahami bersama tadi, bahwa dalam teori pilihan ini kita memahami bahwa perbuatan manusia atau perilaku manusia sebenarnya itu ada dasarnya. Alasan mengapa melakukan hal tersebut itu pasti ada alasannya. Itu diakui di teori kontrol.
Nah, sebagai pemahaman berikutnya, sebagai penggambaran dari teori kontrol, kita memahami bahwa ada motivasi perilaku seorang manusia. Yang pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu disebut dengan motivasi ekstrinsik, karena dipengaruhi oleh orang lain. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini disebut dengan motivasi eksternal juga, karena dipengaruhi oleh orang lain. Ada hal yang lain yang mau saya dapatkan ketika melakukan hal tersebut. Lalu yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini disebut dengan motivasi internal. Nah, ini yang akan kita bangun untuk menghargai diri sendiri. Motivasi internal atau motivasi intrinsik ini yang akan kita bangun kepada peserta didik. Nah, bagaimana caranya untuk membangun motivasi internal atau motivasi intrinsik dari peserta didik? Nah, kita akan melakukan dengan disiplin positif. Bapak Ibu, motivasi internal itu disebut dengan kemerdekaan. Sesuai dengan yang kita pahami bersama pada kurikulum yang baru di kurikulum Merdeka. Kata merdeka untuk mewujudkan motivasi internal ini bukan merdeka atas dasar karena bebas. Maksudnya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat perintah untuk diri sendiri. Maksudnya adalah kita lebih bijaksana bagaimana untuk melangkah dan menentukan arah pada diri kita sendiri dengan motivasi internal itu tadi, motivasi intrinsik untuk membangun budaya positif. Ini ada beberapa pertanyaan, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlalu kecil? Baik, kalau terlalu kecil saya bisa bantu bacakan di slide ini. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi ketika datang ke sekolah. Itu kalimat yang pertama. Bapak Ibu, berdasarkan kalimat itu atau contoh itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Karena hukuman itu bersifat hardik atau sedikit menghakimi, ya. Lalu pertanyaan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman, betul sekali. Lalu yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Lalu membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, mungkin ini salah ketik Bapak Ibu. Maksudnya murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi ini? Oh, mari kita lihat jawabannya Bapak Ibu.
Ya, yang terakhir itu disebut dengan konsekuensi karena itu pada kegiatan jam olahraga. Ya, itu perbedaannya. Karena itu pada jam kegiatan olahraga jadi ada pengaruhnya. Jadi ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Sehingga itu disebut dengan konsekuensi karena masih berkaitan dengan pembelajaran. Bapak Ibu, ini ada perbedaan konsekuensi dan hukuman. Ya, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi peserta didik. Kemudian tidak nyaman untuk peserta didik, sesuatu yang membuat peserta didik ini tidak nyaman. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi karena sudah paham dari awal bahwa ketika kita melakukan hal tersebut kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Sedangkan restitusi, apa itu restitusi? Restitusi adalah langkah penyelesaian masalah yang terjadi. Pada bagian ini kita dikenalkan dengan restitusi. Restitusi merupakan penjabaran dari teori pilihan tersebut. Dari restitusi kita bisa melakukan penguatan untuk murid dan anak-anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian dalam restitusi korban akan mendapatkan perhatian atau ganti, serta murid atau anak akan mendapatkan penguatan dari Bapak Ibu guru. Sehingga masalah akan terpecahkan dan muncul motivasi intrinsik atau motivasi internal dari peserta didik. Sedangkan kalau di dalam hukuman cenderungnya lebih pada hal-hal yang negatif, perilaku agresif, kemudian sistem bahkan tidak akan berjalan bila murid akan menjadi takut dan sebagainya. Berikutnya, Miss. Apa itu restitusi? Berdasarkan teori dari Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka yang akan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atau masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka ini ingin menjadi seperti apa dari peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Dan bagaimana mereka harus berperilaku terhadap orang lain. Ini yang akan kita bangun. Bagaimana cara membangunnya? Kita mulai dari keyakinan kelas yang dihidupi di kelas. Kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang ada di kelas. Lalu kita bangun untuk memunculkan motivasi intrinsik dari siswa dengan menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah ada di dalam kelas untuk mereka menentukan solusi atas masalah itu sendiri. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun anak-anak diajak untuk belajar dari kesalahan dan merefleksikan kesalahan tersebut. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Ketika anak berbuat salah, anak-anak harus berani meminta maaf dan memperbaiki hubungan tersebut. Yang ketiga, tawaran dan bukan paksaan. Kita sebagai guru akan menawarkan langkah apa yang mungkin anak-anak bisa munculkan dari ide mereka. Apa yang mau kamu lakukan? Bagaimana cara memperbaikinya? Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mereka yang akan mengidentifikasi langkah apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri mereka masing-masing. Kesalahan seperti apa yang telah mereka lakukan dan mereka perbuat. Yang kelima,
Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi yang akan kita bangun adalah karakternya, bukan tindakan. Mereka tidak melakukan kesalahan, tetapi karakter yang baik sehingga itu akan menjadi bertahan lama, tidak berlangsung sebentar saja. Ketika ada gurunya anak-anak disiplin, atau ketika ada wali kelasnya disiplin, sedangkan ketika digantikan dengan guru lain nanti akan menjadi berbeda. Lalu yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya atau kembali lagi bermain bersama teman-temannya kembali. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, tapi suasana di sini sepertinya agak panas ya Bapak Ibu. Mungkin AC-nya agak terpengaruh dengan cuaca siang hari ini yang agak panas. Ya, AC-nya mungkin agak. Ya, hatinya mudah-mudahan selalu sejuk ya Bapak Ibu. Ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja sih? Mengapa harus ada keyakinan kelas? Kenapa enggak seperti dulu udah ada peraturan sudah gitu? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apakah ada yang mau menjawab Bapak Ibu? Bu Siwi? Bu Siwi sepertinya tadi berbisik. Kenapa lebih baik keyakinan kelas dan bukan peraturan, Bu Siwi? Kalau keyakinan, kemungkinan ya, itu kan dilakukan oleh kedua belah pihak. Tapi kalau peraturan kan kadang-kadang sudah dibuat oleh seseorang untuk agar dia melakukan peraturan itu. Padahal belum tentu peraturan itu sejalan dengan keyakinan kita. Bisa seperti itu mungkin kan. Mantap sekali Bu Sili, betul sekali. Langsung memahami teori kontrol ya Bu. Ya, betul sekali. Jadi memang betul Bapak Ibu bahwa kalau keyakinan kelas itu kedua belah pihak itu sudah saling mengetahui bagaimana konsekuensinya, apa yang harus dilakukan ketika bertanggung jawab, harus bagaimana, itu sudah saling mengetahui dan tidak ada paksaan. Sedangkan peraturan itu bersifat sepihak. Betul, membuat seseorang yang lain juga tidak nyaman. Itu perbedaannya antara peraturan dan juga keyakinan. Terima kasih Bu Siwi memberikan gambaran yang sangat jelas untuk kita. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita akan kembali ke nilai-nilai keyakinan terlebih dahulu seperti kata Bu Siwi. Titik pentingnya adalah keyakinan yang dihidupi. Keyakinan apa yang ada di dalam kelas, yang kemudian dihidupi oleh anak-anak dan menjadi dasar untuk memunculkan disiplin positif. Nah, ini Bapak Ibu gambaran tentang disiplin positif. Di dalam sebuah disiplin positif itu akan dimulai dari hal yang pertama dalam peraturan kelas. Memang kita di kelas sudah memiliki peraturan kelas. Di dalam peraturan kelas itu kita perlu identifikasi kembali. Apakah dalam peraturan kelas itu sudah baik dan menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Nah, alangkah baiknya peraturan yang ada di dalam kelas itu menggunakan kata-kata yang bersifat positif. Lalu berangkat dari itu kita akan ubah menjadi keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu kalau hadir 5 menit sebelum tanda bel berbunyi, kira-kira keyakinan yang dihidupi itu apa ya Bapak Ibu? Nilai kebajikan dalam peraturan yang itu. Datang 5 menit sebelum bel berbunyi.
Bu Karni? Disiplin waktu, Bu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Bu Karni. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Betul sekali Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan nilai kebajikan. Dari peraturan-peraturan yang ada di kelas itu, kita akan tuangkan dalam keyakinan kelas menggunakan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini akan dihidupi oleh anak-anak sehingga alangkah lebih baik tidak lebih dari 5. Jadi kita akan identifikasi lalu kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Sebaiknya terutama untuk kelas kecil ya Bu, mungkin akan lebih sedikit dan akan mudah dipahami oleh anak-anak. Apa yang menjadi pokok dari peraturan kelas itu? Apa yang diyakini bersama? Keyakinan kelas inilah nanti yang akan kita bawa ke langkah restitusi ketika terjadi masalah di dalam kelas. Langkah penyelesaian dengan restitusi, nanti pada validasi tindakan kita akan menanyakan keyakinan apa yang kita hidupi di kelas. Nah, langkah itu adalah langkah restitusi. Dalam penyelesaian itu, kita akan membangun karakter anak menggunakan keyakinan kelas itu. Begitu. Lalu, sehingga ketika itu sudah melingkup dalam keyakinan kelas, kita akan membangun lingkungan yang positif. Misalnya kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 sudah melakukan dan meyakini tentang keyakinan kelas kita masing-masing, maka akan menjadi satu circle lingkaran yang disebut dengan lingkaran positif. Dari lingkaran positif yang sudah kita bangun di sini, secara otomatis kita akan membangun yang disebut dengan budaya positif atau disiplin positif. Nah, maka Bapak Ibu, hal ini tidak mungkin bisa dilakukan sendiri. Jadi hal ini kita lakukan dengan bersama-sama dan kita saling bersinergi, saling mengisi untuk membangun budaya positif. Apakah ini hanya dilakukan wali kelas saja? Mungkin tidak. Setiap Bapak Ibu guru juga bisa membangun kesepakatan bersama dengan anak. Mulai dari keyakinan kelas yang dihidupi di kelas, lalu dibangun kesepakatan bersama dengan Bapak Ibu guru bidang studi misalnya. Jadi, hal ini dihidupi bersama-sama. Ketika kita sudah memberikan sinergi yang positif antara anak-anak, kemudian guru, dan termasuk lingkungan kita di sekolah, secara otomatis kita telah membangun yang disebut dengan budaya positif dan lingkungan positif. Maka akan tercipta ekosistem yang positif ya Bapak Ibu. Bahkan di sekolah kita sebenarnya sudah ada nilai-nilai kebajikan yang sering kita hidupi, HK3P. Ya Bapak Ibu, itu sangat sesuai juga dengan nilai-nilai kebajikan. Humanis, kecerdasan, kejujuran, kedisiplinan, dan pelayanan. Itu juga termasuk nilai-nilai kebajikan yang kita hidupi di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk beraktivitas, yaitu menentukan keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Apa sih ini? Bu Ria sepertinya mungkin ada beberapa yang sudah paham dan mungkin ada beberapa yang belum memahami. Bapak Ibu, sebenarnya pada kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah, kita bisa lakukan kegiatan ini per hari. Misalnya tabel Y itu di hari pertama, lalu tabel T di hari berikutnya. Saya sudah membagikan beberapa lembar kerja tadi Bapak Ibu, ada di meja teman-teman. Ya, satu paralel saya berikan satu. Ada Bu? Ya. Nah itu Bapak Ibu, di lembar kerja itu kita akan memulai dengan peraturan kelas. Kita akan menuliskan peraturan kelas. Yang pertama, peraturan kelas itu bukan kita yang menentukan sendiri, tetapi kita tentukan bersama-sama dengan anak-anak yang nantinya akan menjadi kesepakatan kelas. Kita dapat menuliskan 10 peraturan kelas, atau mungkin kita coba 2 saja Bapak Ibu. Boleh minta bantu Bapak Ibu atau teman-teman untuk menuliskan 2-3 peraturan kelas, lalu nanti kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas.
Silahkan Bapak Ibu yang memiliki lembar kerjanya, ya boleh dibuka, lalu ditulis sesuai dengan jenjangnya. Mungkin kalau kelas 1 bahasanya lebih ceria, kemudian kelas 2, kelas 3, dan kelas 4, serta kelas 5. Silahkan Bapak Ibu. Oh ya, boleh, silahkan jika ingin izin ke sana. Silahkan Bu Siwi. Tapi suasananya agak panas di sini ya, sepertinya. Silahkan Bapak Ibu boleh menuliskan 3 saja yang memang melekat kepada anak-anak, yang nanti kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Bapak Ibu guru bidang studi juga bisa mencoba. Tadi saya membagi ke Miss Bunga sepertinya. Oke. Boleh dituliskan 3 peraturan kelas, lalu nanti kita akan tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Yang ada di kelas saja Bapak Ibu. Ya boleh, kita coba 3 saja dulu. Ya. Kalau 10 sepertinya nanti bisa sampai sore ya. Ya 3 saja dulu. Ya boleh. Peraturan yang ada di kelas. Iya, peraturan yang ada di kelas. Silahkan berdiskusi teman-teman kelas 4. Apakah sudah ada kesepakatan kelas? Boleh diambil dari kesepakatan kelas. Ya, boleh. Boleh sama dengan yang sudah ada di kelas, tidak apa-apa. Boleh, silakan Bapak Ibu. Iya, nggak usah banyak-banyak dulu. Ya, nanti kalau kebanyakan sepertinya akan menjadi sedikit lama. Apakah sudah ditulis Bapak Ibu? Sudah. Oke. Ya, nanti itu akan dituangkan di bawahnya. Ada kata-kata tidak, itu nanti akan diubah menjadi kata-kata yang positif. Kalau sudah positif boleh ditulis ulang di bawahnya. Oh ya, itu sudah bagus berarti ya Bu. Kata-katanya masih tepuk tangan untuk kelas 2. Kata-katanya sudah positif, keren sekali. Wah, keren ya. Nanti kita tinggal tuangkan ke dalam keyakinan kelas ya Bu. Boleh langsung dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Kira-kira dari peraturan yang sudah menggunakan kata-kata positif itu, nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung di dalamnya? Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam keyakinan kelas. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Ada kesulitan? Bu, ini kesulitan tidak? Oh, susah sekali. Pak Yoga, sudah atau belum? Oh, sudah, bersama-sama dengan guru kelas 4. Ya, dari peraturan yang sudah bersifat positif tadi kita ubah dan kita maknai nilai kebajikan apa yang ada di dalam peraturan yang bersifat positif itu. Boleh digeser ke nilai-nilai kebajikan Miss Bunga, nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Iya, lagi. Nah, ini Bapak Ibu sebagai penggambaran, apakah terlihat nilai-nilai kebajikan?
Boleh menggunakan ini, boleh. Nanti saya share juga Bapak Ibu. Iya, belas kasih ada. Kedermawanan, berprinsip, toleransi, kejujuran, ya, percaya, bersahaja, kemudian keteguhan hati. Ya. Lurus hati, ketegasan, percaya, atau menggunakan profil pelajar Pancasila juga bisa Bapak Ibu. HK3P juga bisa sebagai nilai-nilai kebajikan yang kita hidupi dari Santo Fransiskus Xaverius. Silahkan boleh mengabadikan. Iya, ini sudah berbagi materinya dari modul 1. Iya. Itu keyakinan kelasnya Ibu. Nilai kebajikannya silahkan ditulis dalam keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikannya. Oh, yang tabel Y? Sudah sampai tabel Y? Oh iya betul. Boleh 4 saja atau boleh 5. Tapi tidak lebih dari 5. Tuh. Karena anak-anak sebaiknya mengingat dan menghidupi. Jadi ya, sebaiknya tidak banyak-banyak. Ya. Apakah ada kesulitan Bapak Ibu? Baik, mungkin dari kelas 1 bisa menyampaikan keyakinan kelas apa saja yang ada di kelas 1. Silahkan Bu, 1 orang, Bu Titi atau siapa? Keyakinan saja, keyakinan kelas. Di bagian sebaliknya Bu Titi. Ya, yang di tabel. Ya, nilai kebajikan itulah keyakinan kelasnya. Ya, kalau kata-kata yang positif itu kesepakatan kelasnya atau peraturan kelasnya. Gitu. Keyakinan kelas dari kelas 1 itu adalah tanggung jawab, belas kasih, kerjasama, dan peduli. Tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih untuk kelas 1. Ya. Kemudian kelas 2, silahkan. Keyakinan kelas 2, nilai-nilai kebajikan yang di kelas 2 itu ada kedisiplinan, rasa syukur, keteguhan hati, dan bertanggung jawab. Mungkin kita beri tepuk wow hebat ya Bu. Bapak Ibu, tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Bagaimana Bapak Ibu kelas 3? Kira-kira sudah ada keyakinan kelas? Oke, Bu Melati silakan. Kelas disiplin, tanggung jawab, dan belas kasih. Terima kasih Bapak Ibu kelas 3. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Nah, sekarang kelas 4 nih. Bagaimana Bapak Ibu kelas 4? Silahkan Bu Rianti ya. Pakai bahasa Inggris, speak English. Untuk keyakinan kelas 4 ini nilai-nilai kebajikannya mengambil nilai tanggung jawab. Jadi keyakinannya seperti ini. Bertanggung jawab mengganti atau memperbaiki barang yang telah dirusak. Terima kasih Bu Rianti. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Nah, kemudian kelas 5 ada yang mewakili? Pak Joko sepertinya ya. Untuk kelas 5 mulai dari mana Bu? Dari contoh peraturan? Oh, langsung keyakinan. Keyakinan yang kelas 5 itu ada nilai disiplin, peduli, dan tanggung jawab. Itu Bu, terima kasih. Sudah. Terima kasih Pak Joko. Tepuk wow hebat. Wow, hebat. Wow, hebat. Wow. Bagaimana untuk Bapak Ibu kelas 6? Adakah yang akan menyampaikan?
Oh, silakan Bu Siwi. Mungkin agak ke depan supaya terlihat dalam kamera. Iya, supaya terlihat dalam kamera, Bu. Mari, Bu, silakan. Sini nggak apa-apa, Bu. Ya. Yakin bisa dilakukan anak-anak sama Bu Ri ya? Tanggung jawab dalam kebersihan kelas. Ini yang ini nilai kebajikannya tanggung jawab. Siapa lagi? Ketertiban, menjaga ketenangan dan ketertiban kelas. Itu saja Bu. Terus kedisiplinan, mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi ya? Sepertinya masih banyak ya. Iya Bapak Ibu, seandainya terima kasih Bu Siwi, tepuk wow hebat dulu untuk kelas 6. Tepuk wow hebat, wow hebat, wow hebat, wow. Nah Bapak Ibu, mungkin kalau kita tuliskan sebanyak 10, maka kita akan menemukan nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada yang sama, misalnya disiplin. Seperti contoh datang 5 menit sebelum tanda bel berbunyi, atau mengenakan seragam sesuai dengan jadwal. Nah itu adalah dua peraturan kelas yang berbeda, tetapi memiliki keyakinan kelas yang sama. Jadi apakah boleh seperti itu? Boleh Bapak Ibu. Maka kita susunnya itu tidak lebih dari 5, karena biasanya nilai-nilai kebajikan ini sudah bersifat universal. Akan kita temukan beberapa peraturan di dalam kelas yang termasuk ke dalam salah satu nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu kita bisa tuangkan juga dalam beberapa peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Begitu. Kemudian ada tabel Y dan tabel T di sana ya Bapak Ibu. Bagaimana cara memaknai dan itu maksudnya apa? Maksudnya adalah kita melakukan kegiatan bersama siswa untuk memberikan pemahaman tentang keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, keyakinan kelas kita yang sudah ada ini kita lebih tekankan lagi kepada siswa untuk pemaknaannya. Mulai misalnya di sini ada contoh Bapak Ibu, nilai kebajikannya adalah hormat. Kalau nilai kebajikan hormat atau menghormati, kita bisa gambarkan dengan tabel Y. Di bagian atas itu tulisannya adalah terdengar, kemudian di bagian samping itu berperilaku, kemudian sebelah kiri sepertinya tulisannya agak kecil Bapak Ibu. Nggak kelihatan ya, sebentar saya cek sebentar. Nah di sebelah kiri di situ di tabel Y adalah terlihat. Jadi di sebelah kiri itu terlihat, sebelah kanan itu berperilaku, di bagian atas itu terdengar. Jadi dari satu nilai kebajikan ini kita bisa berikan pemaknaan kepada anak-anak. Sebenarnya nilai hormat ini apa sih yang biasa kita lihat kalau anak-anak nih, misalnya kita ngomong dengan anak-anak. Anak-anak, coba apa yang biasa kita lihat kalau dari perilaku menghormati, apa yang kamu lihat dan sering kamu lihat? Misalnya yang terlihat itu apa? Memberi salam, betul sekali Bu Karni, keren. Kemudian kalau yang terdengar itu bagaimana? Yang terdengar di telinga anak-anak, yang sering kita dengar dari perilaku hormat atau menghormati bagaimana? Permisi, betul sekali Bu Handa, keren banget nih ibu-ibu. Mengucapkan kata tolong, permisi, maaf dan sebagainya sebagai kata-kata mutiara. Lalu kalau dalam perilaku dari sifat menghormati atau nilai kebajikan menghormati ini, kira-kira perilaku dari anak, coba anak-anak perilaku apa yang kamu bisa contohkan dari nilai kebajikan hormat? Perilakunya seperti apa? Kalau menghormati orang lain, perilakunya bagaimana? Menghormati teman yang sedang berdoa, betul sekali Bu Karni, keren banget, tepuk tangan Bu Karni. Tepuk tangan untuk Bu Karni, Bu. Lalu selain menghormati teman yang berkaitan dengan perilaku atau tindakan, seperti apa? Ya, menghargai teman yang sedang berbicara. Kalau dengan Bapak Ibu guru misalnya, ketika pagi hadir ke sekolah pasti ya memberi salam atau
salaman dengan Bapak Ibu guru. Ya, bertegur sapa ketika berpapasan dengan Bapak Ibu guru dengan memberikan senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Begitu. Nah, ini contohnya tabel T Bapak Ibu. Nah, kegiatan ini kita bisa lakukan pada awal pembelajaran di kegiatan MPLS. Tabel T ini kita lakukan di hari berikutnya setelah menentukan keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas yang sudah ditentukan ada 5 tadi, kita membuat 5 tabel Y dan anak-anak mengidentifikasi apa saja yang bisa dilakukan dari nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian yang berikutnya ada tabel T Bapak Ibu. Apa perbedaan tabel T dan tabel Y? Untuk tabel T ini kita akan mempertegas anak-anak terkait dengan ilusi. Jadi ada kata-kata yang negatif dan ada kata-kata yang positif. Yang di sebelah kiri itu tulisannya tampak seperti, sedangkan yang di sebelah kanan tulisannya tidak tampak seperti. Maksudnya di dalamnya adalah contohnya begini. Saya membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian di tabel sebelahnya ditulis saya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata yang negatif itu diubah menjadi kata-kata yang positif dari nilai-nilai kebajikan. Jadi seandainya keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan kelas itu ada 4, maka nanti akan ada 4 tabel T yang akan kita diskusikan bersama dengan anak-anak. Jadi kita bagikan sticky note ke anak-anak, lalu anak-anak akan menuliskan dan menempelkan di tabel T tersebut. Jadi kita berdinamika bersama dengan anak-anak. Anak-anak yang bekerja sama dengan kita lalu membuat pemahaman terkait keyakinan kelas itu. Berikutnya, Miss. Nah, ini contoh Bapak Ibu. Bisa kita lihat di sini contoh dari tabel Y yang bisa tergambar di layar. Nah, tulisannya mungkin agak sedikit berbeda karena ukurannya. Ya, tapi di bagian terdengar akan saya bacakan Bapak Ibu. Bisa dicontohkan dengan kata-kata yuk saya bantu. Kemudian ini kalau untuk kelas kecil bisa menggunakan kata-kata yang sederhana ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Contoh lainnya terima kasih, tolong seperti kata Bu Handa tadi, permisi dan maaf. Lalu pada bagian terlihat kita bisa contohkan dengan perilaku berempati dengan orang lain serta mendengarkan sesama ketika menyampaikan pendapat atau ide. Di bagian perilaku kita bisa contohkan dengan tersenyum ramah, nah, memberikan salam kepada Bapak Ibu guru dengan santun atau dengan tersenyum. Berikutnya, Miss. Nah, ini Bapak Ibu, dari keyakinan, dari peraturan yang sudah kita temukan, kita bisa ubah dan daftarkan dalam tabel keyakinan kelas apa saja, lalu kita bangun menjadi beberapa keyakinan kelas yang dihidupi di kelas bersama-sama. Nah, kalau di kelas saya itu hanya ada 4 keyakinan kelas, tidak terlalu banyak karena itu harapannya bisa dihidupi oleh anak-anak. Apa yang kamu yakini di kelas, sehingga ketika ada masalah atau ketika terjadi sebuah peristiwa, kita bisa gunakan keyakinan kelas untuk sebuah restitusi atau tindakan untuk penyelesaian masalah dengan menanyakan keyakinan apa sebenarnya yang sudah kita hidupi di dalam kelas. Apakah perilaku yang dilakukan anak tersebut sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak? Kita bangun dari hal itu, kita bangun dari keyakinan kelas, sehingga pemaknaannya lebih mendalam. Jadi langkah restitusinya kita mulai dari keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Begitu Bapak Ibu. Sebenarnya harapannya tidak hanya di sekolah, mungkin di rumah juga bisa menanamkan nilai-nilai kebajikan ini juga di rumah.
Berikutnya, Miss. Nah, dari hal tersebut sebenarnya kita perlu memahami bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwa secara alami manusia itu memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Itu kebutuhan dasar manusia yang pertama. Yang kedua adalah penguasaan. Ketika anak-anak misalnya memperoleh nilai yang bagus, maka kebutuhan dasar penguasaan anak-anak akan terpenuhi. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang di tengah itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang di tengah. Sedangkan di bagian bawah sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Bapak Ibu itu adalah kesenangan. Nah, kita sering menemukan anak-anak kalau di kelas mungkin main-main sendiri. Mereka mencari kesenangan sendiri. Nah, dari hal itu kita mengetahui bahwa anak-anak membutuhkan kebutuhan dasar kesenangan. Tetapi dari hal itu kita juga harus lakukan restitusi. Bahwa ketika di dalam pembelajaran, ketika di dalam kelas, apakah boleh melakukan hal tersebut? Begitu. Sehingga kita perlu melakukan langkah restitusi dengan menanyakan keyakinan kelas ketika belajar di kelas, apa keyakinan yang harus kita hidupi ketika belajar, gitu. Lalu kebutuhan dasar yang kelima adalah kebebasan. Manusia membutuhkan kebutuhan dasar kebebasan. Kebebasan memberikan ide, menuangkan ide, gagasan yang orisinal dan lain sebagainya. Nah, ini kebutuhan dasar yang kelima. Berikutnya, kita sebagai guru bisa melakukan dan memahami 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Berikutnya, Miss. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, kita ada posisi kontrol sebagai penghukum. Kita sudah tahu bahwa penghukum itu menggunakan kata-kata yang hardik dan membuat siswa tidak nyaman. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Lalu pemantau, kita sebagai pemantau memperhatikan perilaku anak-anak dan mengobservasi, itu sebagai pemantau. Lalu sebagai teman. Sedangkan yang terakhir itu sebagai manajer. Mengapa sebagai manajer saya letakkan di ujung tombak bagian bawah sebagai puncak dari dasar pemikiran? Karena ini adalah langkah yang lebih baik. Langkah yang paling baik dilakukan sebagai seorang guru adalah sebagai seorang manajer. Padahal sebagai teman juga bisa. Padahal sebagai pemantau juga bisa. Mengapa harus menjadi manajer? Padahal sebagai teman lebih mudah karena lebih dekat dengan anak-anak. Bapak Ibu, satu hal yang saya pelajari saat itu memang saya memilih sebagai teman. Tetapi ternyata hal itu memberikan dampak yang kurang baik karena membuat anak-anak menjadi bergantung pada gurunya. Sehingga pada posisi teman ini memberikan pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan motivasi intrinsik anak-anak. Karena yang kita bangun adalah motivasi internalnya. Sehingga anak-anak memiliki kedewasaan untuk berperilaku dan bertanggung jawab. Maka yang kita lakukan adalah sebagai seorang manajer. Lanjut, Miss. Nah, ini contohnya. Contoh-contoh seperti apa seorang manajer, penghukum, pemantau, dan pembuat orang merasa bersalah. Contoh yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata ini justru akan membuat anak-anak menjadi merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kadang-kadang memberikan dampak kepada anak-anak untuk menjadi tidak berpikir positif atau merasa rendah diri.
Minder, betul sekali. Jadi membuat anak-anak menjadi minder. Kemudian yang kedua, sebagai penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya, salah terus. Ini salah, itu salah, dan sebagainya. Itu sebagai penghukum. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, ini kata-katanya berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu. Biasanya menggunakan kata-kata seperti teman. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak guru. Kalau enggak nanti guru dimarahin kepala sekolah misalnya. Atau dimarahin ini nanti pengawas sekolah dan lain sebagainya. Itu posisi sebagai teman. Sedangkan posisi sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini misalnya? Kalau enggak, nanti stiker bintangnya berkurang loh. Nah itu, seperti pemantau. Kita menggunakan reward pada posisi pemantau. Lalu yang berikutnya perbedaannya kalau menggunakan manajer, itu yang kita bangun adalah pemikiran anak-anak. Mereka akan mencari solusi atas perilaku mereka. Maka kata-kata yang digunakan, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Anak-anak yang harus cari tahu. Bagaimana cara mencarinya? Mencarinya adalah di keyakinan kelas. Keyakinan apa yang ada di kelas? Bagaimana cara kamu menyelesaikannya? Itu yang kita bangun terhadap anak-anak. Kemudian contoh yang berikutnya adalah penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Mengerjakan gak pernah selesai misalnya. Dan lain sebagainya, itu posisi menghukum. Nah, ini ada penggambaran diagram bergerak antara Bapak Ibu. Menajamkan perbedaan manajer dengan nilai-nilai yang lain. Nah, ketika sebagai pemantau atau sebagai pembuat orang merasa bersalah dan lain sebagainya, yang tertuang di sana biasanya adalah peraturan, kemudian kita memantau atas dasar peraturan, serta konsekuensi atau hadiah atau reward itu tadi. Sebagai pemantau pasti kita akan memberikan reward. Kalau enggak, nanti ini akan dikurangi bintangnya dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manajer itu yang dihidupi adalah nilai-nilainya, nilai-nilai kebajikan dan keyakinan yang sudah kita hidupi di dalam kelas untuk memperbaiki kesalahan atau masalah yang terjadi pada anak-anak atau masalah yang terjadi di dalam kelas. Nah, ini segitiga restitusi atau cara Bapak Ibu. Saya berbagi untuk bagaimana cara menyelesaikan masalah. Pada tahap ini dibantu dengan penjelasan dan kita dibantu dengan cara segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk membangun karakter. Mungkin dalam dunia kerja, selain di sekolah, teori ini juga sering digunakan, yang disebut dengan segitiga restitusi. Bisa di zoom tidak ya, Miss? Bisa di zoom segitiga restitusinya di bagian bawah tanda plus bawah. Nah itu ya, sambil digeser. Nah ini Bapak Ibu yang disebut dengan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara penyelesaian masalah ketika terjadi kendala dalam pembelajaran, dalam komunikasi bersama orang tua, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Nah, di sini ada 3 tindakan. Yang pertama itu dari bawah, kemudian samping kiri, lalu samping kanan. Apakah harus dari bawah? Tidak, Bapak Ibu. Kita bisa menyesuaikan dengan masalah yang terjadi. Bisa kita mulai dari validasi tindakan dulu, baru menanyakan keyakinan, baru menstabilkan identitas juga boleh. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, kita memberikan kata-kata yang meneguhkan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan salah. Perbuatan salah itu hal yang manusiawi karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata peneguhan ini adalah kata-kata yang digunakan untuk menstabilkan identitas anak-anak, bahwa secara harfiah atau secara manusiawi kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Itu langkah
menstabilkan untuk komunikasi langkah pertama. Nah, setelah itu kita bisa lakukan validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu pasti pengen apa ya, misalnya kelas kecil. Kamu pasti kepingin ini ya. Kamu kepingin apa, kenapa melakukan itu. Mungkin kata-katanya bisa lebih sederhana dan dipahami anak-anak. Kamu kok begitu, kamu melakukan itu karena mau ngapain, misalnya seperti itu. Itu validasi tindakan yang salah. Lalu kita tambahkan kata-kata setelah menanyakan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Caranya bagaimana? Kalau gitu kita bisa perbaikinya bagaimana? Coba, kamu punya ide atau enggak? Misalnya seperti itu. Atau kita bisa selesaikan masalah ini bagaimana ya? Misalnya anak bertengkar, kita bisa tanyakan, lalu bagaimana solusinya supaya masalah ini menjadi selesai? Misalnya anak-anak menjawab, saya akan meminta maaf Bu Guru. Nah, kata-kata itu muncul dari anak itu sendiri, sehingga kita tidak menentukannya, tapi anak-anak yang menentukannya. Itu yang disebut dengan motivasi internal atau disiplin positif yang muncul dari diri anak sendiri. Sehingga setelah itu kita bisa lanjutkan dengan menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa setelah melakukan itu? Misalnya setelah melakukan berminta maaf kepada temanmu, itu kamu sebenarnya ingin menjadi orang yang seperti apa? Misalnya si anak menjawab, saya ingin menjadi orang yang lebih menghargai orang lain Bu Guru sesuai dengan keyakinan kelas. Saya ingin lebih mencintai sesama Bu Guru sesuai dengan keyakinan kelas. Atau saya ingin lebih disiplin Bu Guru sesuai dengan keyakinan kelas yang dihidupi di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah cara dalam penyelesaian masalah yang mungkin di kehidupan sehari-hari ketika mengajar kita temukan dan tidak sengaja terjadi di dalam kelas, yaitu menggunakan langkah segitiga restitusi. Nah, tidak terasa sampai pada penghujung. Nah, Bapak Ibu, sebelum melakukan refleksi, mungkin saya membuka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang penasaran, bagaimana sih kok bisa begini dan begitu? Atau Bu, berarti sebenarnya hukuman itu tidak bisa dilakukan ya? Atau kita bisa ganti dengan restitusi atau kesepakatan kelas atau keyakinan kelas dan lain sebagainya. Apakah ada yang bertanya, Bapak Ibu? Silahkan bertanya, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk kepada refleksi, silahkan. Pak Atswi, mungkin sebagai guru agama, ada hal yang membuat penasaran. Pasti mungkin kalau di pelajaran agama nilai-nilai kebajikannya lebih banyak ya, lebih universal lagi dan bisa dibangun untuk membangun keyakinan kelas ya, Pak Atswi. Bagaimana Pak Atswi? Ada hal yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan Pak Sarji. Tadi jelaskan terkait dengan 5 kontrol guru ya. Dari 5 kontrol dulu, dari penghukum, kemudian pemantau, ada manajer, kemudian ada teman, apalagi teman, pemantau, manajer, kemudian membuat rasa bersalah dan teman tadi ya. Nah, dari kelima kontrol itu, apakah atau mana sajakah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara dominan, dalam arti mendapat porsi yang paling banyak di antara kelima kontrol tadi, dan mana yang porsinya sedikit atau malah tidak boleh menggunakan dari kelima itu yang tidak bisa digunakan, atau semuanya bisa digunakan, hanya porsinya aja yang berbeda-beda. Itu saja Bu. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ditampilkan di 5 teori kontrol tadi. Nah, ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga pemantau, kemudian teman dan manajer.
Bapak Ibu, kalau kita pahami bersama, yang kita pelajari hari ini adalah tentang disiplin positif. Yang kita bangun adalah lingkungan positif dan budaya positif yang ada di sekolah. Nah, dari hal-hal ini, mulai dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau ini memiliki dampak negatif. Sehingga kalau berdasarkan teori, sebaiknya keempat ini tidak digunakan. Walaupun pada kenyataannya mungkin kalau udah sebagai guru kelas kecil kita akan sesekali akan menjadi teman. Ya, pasti kita akan mengusahakan kedekatan kita dengan anak-anak. Ya. Tetapi hal itu kembali lagi kita akan tarik ke dalam manajer. Jadi kita sebagai wali kelas sebaiknya dan alangkah baiknya berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Karena yang akan kita bangun adalah motivasi intrinsiknya, motivasi internalnya. Dari motivasi yang kita bangun menggunakan nilai-nilai kebajikan itulah yang nantinya untuk membangun kedewasaan berpikir pada anak-anak. Nah, itu langkah yang mau dibangun. Jadi, walaupun sesekali kita menggunakan posisi teman, tetapi tetap kita tarik garis untuk tetap menjadi manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau yang tidak boleh dilakukan sebaiknya nih berdasarkan sudut pandang saya secara pribadi, yaitu sebagai penghukum. Nah, sebagai penghukum ini sebaiknya kita hindari atau alangkah lebih baik untuk tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan. Lalu untuk porsi yang kecil tapi bisa kita lakukan juga sebagai pemantau. Kita perlu mengobservasi anak-anak. Walaupun kita tidak perlu memberikan reward. Tetapi kembali lagi tetap kita tarik garis untuk menjadi manajer. Sehingga titik intinya adalah sebagai wali kelas kita harus menjadi manajer atau pemimpin pembelajaran di dalam kelas kita sendiri. Kita sebagai pemimpin manajer di dalam kelas kita sendiri. Kita yang mengatur dan memanajemen keadaan kelas kita sendiri. Sehingga masing-masing karakter dari peserta didik harapannya itu terbangun motivasi yang bersifat positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu Pak Sarji. Baik. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silahkan Pak Joko. Terima kasih Bu Ria. Mohon maaf sebelumnya. Teori ini bagus apabila memang kondisi anak-anak itu dalam tanda kutip normal ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ketika menghadapi anak-anak yang luar biasa atau ABK, yang inklusif ya. Nah, ini bagaimana cara supaya ini budaya positif ini bisa terbangun? Terima kasih Bu. Baik Pak Joko, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih Pak Joko. Ya, berkaitan dengan hal itu, kalau kita kaitkan dengan pendidikan inklusif, mungkin kita sudah pelajari bersama dalam PMM ya Bapak Ibu. Langkah dalam pendidikan inklusif, jika ada salah satu siswa kita membutuhkan inklusi, maka langkah pertama yang saya pahami adalah memahami profil peserta didik dulu. Seperti apa kebutuhan khusus yang dia miliki. Kita harus buat profil anak terlebih dahulu. Kita identifikasi terlebih dahulu kebutuhan khusus apa yang ada pada si anak. Setelah kita mengetahui langkah berikutnya, perlukah kita berikan pendamping? Jika memang kebutuhan khususnya sangat berat, mungkin kita perlu menambahkan pendamping. Sehingga kita perlu berkomunikasi dengan orang tua. Kita panggil orang tua untuk membicarakan hal tersebut dan mencari titik tengahnya. Apakah orang tua merekomendasikan pendampingnya tersebut atau sekolah membantu mencarikan pendamping. Sehingga ketika di dalam kelas bukan pseudo teacher ya Pak, tetapi lebih
ke anaknya, sesuai dengan profil anaknya. Jadi apakah satu anak bisa satu guru pendamping? Betul Pak. Berdasarkan profil yang kita identifikasi terhadap anak, bisa satu anak satu guru berdasarkan kebutuhan khususnya. Begitu. Jadi setelah kita memahami profil anak, baru kita tentukan tujuan pembelajaran yang mirip dengan teman lain, tetapi lebih kita fokuskan kepada kesamaan terhadap profil anak. Misalnya terkait dengan LKPD-nya, kemudian misalnya dia tunanetra, kita sesuaikan dengan kebutuhannya dengan dibantu oleh pendampingnya tersebut. Jadi pendamping juga wajib melaporkan apa saja yang dibutuhkan dari si anak. Sebenarnya secara struktur seperti itu, Pak Sarji, Pak Joko, maaf. Nah, ketika terjadi sebuah permasalahan di dalam kelas tersebut, langkah pertama sebaiknya memang harus berkomunikasi dengan pendamping, karena pendamping ini pendamping ahli yang mengetahui profil si anak. Nah, guru sebagai wali kelas harus mencari solusi bersama dengan pendamping, baru melakukan langkah restitusi. Nah, langkah restitusi ini juga disesuaikan dengan ABK-nya, kebutuhannya si anak seperti apa, lalu langkah restitusi yang sesuai ini kita tuangkan dalam hal yang seperti apa, atau dalam bentuk yang seperti apa, sehingga itu bisa dilakukan. Begitu. Itu berdasarkan pemahaman yang saya kaitkan dengan di PMM, di platform Merdeka Mengajar. Seperti itu, Pak Joko. Apakah cukup memberikan gambaran? Iya, silakan. Oh, kembali lagi ke titik awal, Pak Joko. Setiap perilaku pasti ada dasarnya. Anak-anak melakukan hal tersebut pasti ada alasannya. Kenapa dia membandel? Apakah sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi? Apakah membutuhkan kasih sayang dan perhatian? Apakah membutuhkan kesenangan? Apakah membutuhkan ini dan itu? Kita bisa tarik ke dalam keyakinan kelas. Apakah itu boleh dilakukan ketika pembelajaran atau tidak? Itu kita tarik lagi ke nilai-nilai kebajikan di keyakinan kelas itu. Nah, ketika ada permasalahan pasti kita perlu lakukan konseling. Kita lakukan langkah segitiga restitusi. Kita panggil anak, kita ajak bicara sesuai dengan keyakinan kelas dan langkah-langkah segitiga restitusi itu, Pak. Kembali lagi kita ke 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, sama-sama Pak Joko. Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu, semoga kegiatan ini memberikan dampak yang positif pada kita semua pada hari ini Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, berbagi hal-hal baik yang sudah dipelajari semoga bisa kita lakukan dan kita bangun bersama untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, saya mengharapkan refleksi dan tanggapan dari Bapak Ibu dengan pertanyaan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan pada hari ini. Itu pertanyaannya, Bapak Ibu bisa tuangkan ke dalam refleksi pada link dan memberikan umpan balik. Terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat untuk membangun budaya positif di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin kita tepuk lagi ya. Tepuk Save Smart. Tepuk Save Smart. Saverius, skill, motivation, attitude, relation, target, Save Smart. Saverius, humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan Saverius, Saverius. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.